Okay, let's see what do we discuss today. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini adalah number 1, we would like to see the noun definitions, and number 2, we would like to see the types of noun. Jadi yang akan kita bahas adalah kita akan melihat definisi dari noun, kemudian kita akan melihat juga types of noun, jenis-jenis dari noun. Now let's go on to next. What is noun? Apa sih sebetulnya itu? Apa itu sebetulnya noun atau kata benda? Noun, names of person, a place, a thing, an idea. It is about anything that you can see, you can touch, you can smell with one of your sense. Jadi, noun itu adalah kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata benda. Noun itu seperti nama-nama orang, orang itu sendiri, ya, makhluk hidup, makhluk, maksudnya benda mati, kemudian nama-nama tempat atau sebuah tempat, a thing, an idea, benda-benda sekitar kita, dan juga ide. Itu merupakan definisi dari noun atau kata benda. Kalau misalkan kita lihat sekitar kita, kata benda itu banyak sekali. Like laptop, table, chair, book, paper, house, home, motorcycle, bicycle, and so on and so forth. Banyak sekali ya. And then it is about anything that you can see. Suatu hal atau apa saja yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, that we can touch, yang bisa kita cium, yang kita bisa rasakan baunya, dengan salah satu indera kita. Indera penglihatan misalkan kita bisa melihat bentuknya, warnanya, rupanya, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat the types of noun. Jenis-jenis noun itu ada apa saja, kita lihat. Alright, the types of noun. Number 1, it's common noun. Number 2, proper noun. Number 3, countable noun. And number 4, uncountable noun. Uncountable noun consists of mass noun and abstract noun. And then number 5, a possessive noun. Jadi jenis-jenis kata benda itu di sini ada 5 ya yang bisa saya sebutkan. Itu common noun, proper noun, countable noun, uncountable noun. Uncountable noun itu sendiri terdiri dari mass noun dan juga abstract noun. Dan yang terakhir adalah possessive noun. Nah, apa saja sih definisi dari jenis-jenis tersebut? Kita akan bahas semua itu. Oke, Pauls? Mari kita lihat satu persatu. Baik, sekarang yang kita bahas yang pertama kali adalah common noun. Apa itu common noun? Common noun is the name of everyday things around us. Jadi teman-teman, common noun itu adalah kata benda yang secara umum yang kita lihat dalam keseharian kita. Contohnya di sini doctor, home, any buildings, glass, window, door, and so on so forth. Jadi contohnya di sini ada banyak ya, yaitu kayak dokter, profesi, home, rumah, any buildings, segala macam bangunan, kayak rumah sakit, hospitals, police office, post office, window, door, pintu, jendela, glass, gelas, dan lain-lain. Itu bisa kita sebut sebagai common noun. Oke teman-teman, nah selanjutnya adalah itu ada proper noun. Apa itu proper noun? Proper noun are special names of particular people and things. For example, name of persons, name of country, name of city, title of books, title of films, name of days, name of month, name of streets. Jadi teman-teman, proper noun ini merupakan kata benda yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, apa saja sih yang perlu kita tulis dengan huruf besar atau huruf kapital itu? That is name of persons, nama orang. Kemudian name of country, nama-nama negara. Name of city, nama-nama kota. Name of village, nama-nama desa. Title of books, judul buku, judul artikel. Kemudian name of days, nama-nama hari. Name of month, nama-nama bulan. Name of street, nama-nama dari nama jalan ya. Ada apa lagi teman-teman? Yang teman-teman bisa sebutkan ya yang lainnya.
Intinya proper noun itu adalah kata benda yang kita tulis dengan huruf kapital. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melihat lagi countable nouns. Nah, countable nouns ini teman-teman artinya noun that can be calculated or counted. Adalah kata benda yang bisa kita hitung, teman-teman. Countable nouns have singular and plural forms. Kata benda yang bisa dihitung ini bisa dalam bentuk jamak maupun bentuk tunggal ya. Singular itu tunggal, plural itu jamak. Nah, di dalam bahasa Inggris itu teman-teman, it depends on the ending of the noun, tergantung dari akhiran kata benda itu sendiri. Some countable nouns are ended with suffix. Beberapa kata benda countable yang bisa dihitung itu ended with suffix, ditambah suffix akhiran es atau s. Ya, kita lihat labelnya di sini teman-teman. Root itu adalah kata dasarnya ya, yang belum ada penambahan suffix. Contohnya di sini saya memiliki kata benda pen. Pen itu artinya pulpen. Kita bisa menghitungnya. Dan pen ini termasuk kata benda yang bisa dihitung. Nah, ketika kita mengatakan bahwa pena itu banyak, kita cukup tambahkan s di akhir kata benda pens itu sendiri. Contohnya pens. Oke. Kemudian a table, sebuah meja. Ketika kita tambahkan s jadinya tables. Menjadi benda yang bisa dihitung, yang mengindikasikan bendanya itu atau tablenya itu, mejanya itu banyak. Oke. Yang selanjutnya teman-teman, root the word ended by ch, ss, x, sh. Nah teman-teman, kalau ada kata benda yang diakhiri dengan akhirannya itu ch, ss, x, sh, itu kita perlu tambahkan suffix es. Oke, contohnya di sini kayak punya a watch, sebuah jam tangan nih, jadinya watches. Berarti kalau artinya kalau watches itu menunjukkan jam tangannya itu lebih dari satu. Kemudian dress, akhiran ss jadinya dresses. Box, akhirannya x ditambah es jadinya boxes. Oke. Kemudian di sini ada lagi a dish, jadinya dishes, akhiran sh. Oke. Jadi itulah, ketika kita ingin menunjukkan benda itu banyak, kita cukup tambahkan es atau s. Nah, selain itu teman-teman, oke, ada beberapa kata benda yang akhirannya itu es, ya, dimana maksud saya ditambahkan es untuk menunjukkan bahwa benda itu banyak, menunjukkan jumlah yang banyak. Dimana di sini selain tadi ch, xxx, sh, ya itu ada yang akhirannya o. Maka kalau akhirannya o ini bisa kita tambahkan es atau s. Contohnya, a radio, sebuah radio, ketika kita rubah benda yang jadi banyak yaitu menjadi radios. Oke, volcano jadi volcanoes, tambahan es. Kemudian avocado jadi avocados. Ya, and so forth. An albino jadi albinos. Audio, audios. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ketika akhirannya y, kalau ada kata benda akhirannya y, bisa kita rubah dengan penambahan s atau es. Yang mana ketika kita rubah dengan penambahan s atau es itu menunjukkan bendanya itu adalah plural atau jamak, banyak. Contohnya di sini saya memiliki kata fly. Fly itu artinya lalat. Ketika lalatnya ada banyak jadinya flies, tambahnya es. Kemudian baby, bayi, ketika bayinya banyak jadinya babies. Lady, perempuan, ketika perempuannya ada banyak jadinya ladies. Dan seterusnya. Oke teman-teman, kita lihat lagi teman-teman. Nah, ternyata teman-teman ada kata benda yang perubahannya itu tidak beraturan. Contohnya di sini ada kata shelf. Di sini ada penambahan es ya, atau es or s, yang menunjukkan kata bendanya itu jamak atau plural. Kalau misalkan saya katakan shelf, akhirannya f, itu jadinya shelves. Oke, ada perubahan dari kata f menjadi v. Ya, knife, akhirannya fe, jadinya knives, berubah menjadi ve. Kemudian wife, jadinya wives. Oke, and so forth. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan melihat uncountable noun. Kalau tadi countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung, yang selanjutnya adalah uncountable noun. Uncountable noun merupakan kata benda yang tidak bisa kita hitung. A noun that cannot be counted. Kita bisa garis bawahi di sini, a noun
that cannot be counted. Oke, yang tidak bisa dihitung. Nah, di dalam bahasa Inggris ini, kata benda yang tidak bisa dihitung itu ada dua, teman-teman. The first is mass noun, and the second one is abstract noun. Apa itu mass noun? Jadi mass noun itu merupakan this is the real thing that cannot be counted. Ini merupakan benda yang nyata yang tidak bisa kita hitung. Contohnya ya kayak hair, rambut. Can we count hair? Bisa nggak kita menghitung rambut? Nggak bisa. Oke. Kemudian soup, soup makanan ya. Kemudian water, wood, rice, air, tea, information, furniture, blood, advice, grass, trust, knowledge, meat. Oke, banyak sekali. Water, air, bisa kita menghitung air? Tidak bisa. Ya. Contohnya di sini saya punya kalimat I have 5 glasses of water for my friends. Ya, saya memiliki 5 gelas air untuk teman-teman saya. Kalau misalkan air itu sudah kita tuangkan ke dalam botol, kemudian gelas, nah maka kita bisa menghitung secara satuannya. Tetapi secara general kita tidak bisa menghitung jumlah airnya. Ya. Yang selanjutnya teman-teman ada istilah abstract noun. Kalau tadi ada mass noun, yang selanjutnya adalah abstract noun. Abstract noun ini merupakan benda yang sifatnya tidak bisa kita lihat atau abstrak. Contohnya kayak feeling, perasaan. Ada ideas, ide, quality, kualitas, emotion. Kemudian ada emotion. Ya. Maka benda-benda ini tidak bisa kita lihat. Ya. Means that you cannot see, touch, hear, smell, or taste. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita dengar. Kita cium ya, kita cium dengan hidung kita sehingga kita bisa tahu baunya seperti apa, and we cannot taste it, dan kita tidak bisa merasakannya. Oke, contohnya di sini ada energy, anger, love, luxury, fear, rasa takut, joy, and so on so forth. Oke, itulah dari penjelasan dari abstract noun. Yang selanjutnya teman-teman, nah abstract noun itu ada beberapa yang sifatnya itu ada penambahan suffix, teman-teman. Contohnya di sini ada tion, ada tambahan tion, soalnya jadi celebration, competition, ya. Dan ada imbuhan eri. Dari kata bake ditambahin ery, jadinya bakery, cutlery, fishery, seperti itu. Kemudian ada ends, independence, difference, innocence, evidence, and so on so forth. Ya, di sini banyak sekali. Ada dawn, misalkan jadinya wisdom. Kemudian boredom. Okay. And next is ship. Ada penambahan ship. Contohnya dari kata hard, ketika ditambah ship jadinya hardship. Owner jadinya ownership. Friend jadinya friendship. Relation jadinya relationship. Oke. Okay. Nah, itulah penjelasan dari uncountable noun. Yang selanjutnya, teman-teman, kita akan melihat possessive noun. Dari kata possess itu artinya memiliki. Oke. Okay. Possessive noun indicates the person possess something. Nah, possessive noun ini merupakan kata benda yang mengindikasikan bahwa seseorang itu possess something, memiliki sesuatu. How to form a possessive noun? Sekarang kita akan melihat cara membentuk sebuah kata benda yang menunjukkan kepemilikan orang. Misalkan di sini saya akan mengatakan rumahnya Purwanto, ya, maka kita cukup menambahkan apostrof s, yaitu menjadi Purwanto's home. Apostrof s ini diletakkan pada nama orang itu ya. Terus di sini saya memiliki contoh lagi, my sister's card. Oke, my sister card. Artinya kartu saudara perempuan saya. Kemudian ada John's bike, sepedanya John. Oke, Rena's pen, Rena's pet, binatang peliharaan Rena. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ketika kata bendanya itu atau nama orang itu sudah diakhirin s, maka kita cukup menambahkan apostrof saja. Contohnya ketika saya bilang nama orang misalkan Saras ya. Nah, Saras ini kan akhirannya S. Maka untuk menunjukkan benda milik Saras, misalkan pulpennya Saras atau rotinya Saras, maka kita cukup tambahkan apostrof aja di atas huruf S-nya. Oke, teman-teman, misalkan Saras bread, Saras pen. Ya, ini hal ini kita lakukan untuk mengurangi
repetition, atau pengulangan dari penggunaan s-nya. Yang selanjutnya teman-teman, by adding s to plural noun that is not ended with s. Nah, ada penambahan s, apostrof s itu pada kata benda yang akhirannya itu bukan s. Contohnya kayak people. Kalau kita ingin mengatakan pekerjaan orang-orang, kita cukup menambahkan s di akhir kata people. Apostrof s, contohnya people's job. Atau kelas anak-anak, children's class. Atau pakaian perempuan, kita cukup mengatakan women's clothes. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman, itulah penjelasan dari kata benda. Ya, tadi ada common noun, proper noun. Common noun itu adalah kata benda yang secara umum, yang bisa kita lihat secara kasat mata, ya, di depan kita, di sekitar kita. Kemudian ada proper noun, yaitu kata benda yang kita tulis dengan huruf besar. Oke, kemudian ada countable noun, benda yang bisa kita hitung. Kemudian ada uncountable noun, kata benda yang tidak bisa hitung, dan ada possessive nouns. Baiklah teman-teman, penjelasan dari noun. Thank you, kita akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu tentang pronoun. Bye-bye.